Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baru saja kita bersedih karena pembubaran ibadah di Tangerang Selatan. Bagaimana orang lagi berdoa dibubarkan, bahkan terkena senjata tajam sahabat. Itu kejadiannya hari Senin ya. Hari Rabu terjadi kembali pembubaran orang berdoa juga di Gresik, Jawa Timur. Jadi pembubaran ini dilakukan dengan berteriak-teriak sahabat, dimarahilah, dikecamlah, macam-macam saudaraku perkataan yang keluar dari orang yang ingin membubarkan doa di rumah ini. Cukup miris sekali karena mereka sangat ketakutan sekali kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, wajar setiap umat Kristen berdoa di rumahnya masing-masing. Demikian juga dilakukan oleh saudara kita Katolik, demikian juga saudara kita Protestan melakukan hal yang sama, berdoa di rumah masing-masing. Berdoa loh ya, berdoa. Kita tonton videonya. Pembubaran ibadah Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Benowo, GPIB, di Perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur, Jatim, viral di media sosial Instagram. Video berdurasi sekitar 1 menit 20 detik itu beredar luas di media sosial, baik Instagram maupun pesan berantai WhatsApp. Wah, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, terlihat satu keluarga tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo. Perseteruan muncul saat satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki itu berteriak-teriak. Situasi tersebut pun mengundang perhatian warga sekitar. Warga lain yang berdatangan, berusaha meredam situasi. Diketahui, proses mediasi masih dilakukan untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jemaat gereja berjumlah 30 orang sedang menjalankan ibadah. Tiba-tiba datang satu keluarga meminta agar jemaat menghentikan ibadahnya. Belum bisa dipastikan akar masalah yang sedang terjadi. Pasalnya, proses peribadatan selama ini berjalan aman dan kondusif. Diketahui, pihak keluarga yang keberatan tersebut rumahnya jauh dari lokasi jemaat. Iya benar tadi malam, sekarang sudah kondusif, ujar Kapolsek Cerme, Ibtu Andik Asworo kepada Tribun Jatim Network, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Diketahui, proses mediasi tengah berlangsung di tingkat pengurus RW. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cerme Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, berita ini viral ya di beberapa media yang ada di Indonesia. Kalau kita ketik ya di Google itu muncul ada beberapa media yang memuat. Nah, saya bacakan saja sahabat dari wartakotalive.com begini. Ya, menurut wartakotalive.com Jakarta, setelah aksi pembubaran ibadah mahasiswa Katolik yang berujung pengeroyokan menyita perhatian sejumlah pihak, kasus serupa kini terjadi lagi.
Aksi pembubaran ibadah terjadi pada jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Benowo atau GPIB, di perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme Gresik, Jawa Timur, dan viral di media sosial Instagram. Video berdurasi sekitar 1 menit 20 detik itu beredar luas di media sosial, baik melalui Instagram maupun pesan berantai WhatsApp. Peristiwa tersebut terjadi Rabu tanggal 8 bulan 5 2024 sekitar pukul 19.00 atau 7 malam waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo. Ya, ini saudaraku, doa menjelang hari kenaikan hampir semua gereja melakukan ya. Karena hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jadi sangat wajar orang berdoa di rumah-rumah ini, berdoa loh saudaraku ya. Ya, entah apa yang merasuki mereka ini ya, sangat ketakutan sekali dengan doa-doa orang Kristen, dengan nyanyian-nyanyian orang Kristen. Selalu mereka kepanasan, marah, bahkan melakukan pengeroyokan, penikaman, dan melakukan kekerasan-kekerasan karena orang Kristen berdoa. Saya heran saudaraku. Padahal ya, kalau kita lihat bagaimana umat muslim akhir-akhir ini, kadang saya sering mendengar tuh ya, di rumah-rumah itu selalu memutar lagu salawatan. Kita sudah mendengar azan 5 kali yang begitu kuat, mendengar pengajian juga, ditambah lagi di rumah-rumah umat muslim sering saya mendengar itu kadang sampai 24 jam itu diputar lagu-lagu na 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 na. Jadi saudara tahu yang nada itu lagu itu kan sekarang sering kita dengar ya. Umat muslim memutar itu, kita nggak terganggu meskipun kita nggak mengakui Muhammad sebagai nabi secara iman kita, nggak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan secara iman kekristenan. Tetapi secara kebangsaan, secara nasional kita ya tidak merasa terganggu tuh. Kan saudaraku, nggak ada kita kepanasan, nggak ada kita emosi karena mendengar selawatan begitu. Sampai kadang-kadang itu na 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 kata dia. Itu kan ada nada-nada tinggi itu kadang sampai melengking saudaraku, kedengaran anak-anak kita mendengar gitu ya. Ya kalau dinilai ya dari daging, secara daging ya namanya manusia ada waktunya butuh ketenangan. Meskipun saya cinta musik ya, kadang-kadang ada waktunya kita tenang, nggak pengen dengar musik gitu ya. Tapi kalau sampai tiap hari putar, tetangga mutar, orang mutar, sebelah-sebelah mutar, saudara yang terkasih, heran saya gitu. Ini bukan semua di daerah muslim ya, tapi sebagian lah. Pernah saya ke beberapa daerah itu kan, itu bisa beradu gitu, di situ mutar juga, situ mutar juga. Katanya gini, kenapa lagi musim mutar-mutar begitu? Katanya ya kalau sering kita putar itu akan mendatangkan rezeki katanya. Jadi lagu itu mendatangkan rezeki saudaraku, menjauhkan musibah katanya gitu ya. Nah, dengan kita banyak berselawat kepada Muhammad katanya gitu, jadi Nabi akan memberikan kita rezeki, memberikan kita berkat gitu saudaraku. Jadi secara iman mereka kan Nabi bisa memberkati ya. Kalau secara iman kekristenan kan yang memberkati itu Tuhan, Nabi tidak bisa memberkati orang. Ya, tetapi meskipun begitu kita nggak merasa terganggu tuh, nggak ada kita langsung teriak, Nabi itu tidak bisa memberkati orang, yang memberkati orang itu Tuhan. Terus kita protes, ngamuk-ngamuk gitu, hentikan itu lagu itu, hentikan lagu itu. Enggak tuh. Meskipun kita berbeda iman dan kita merasa agak canggung gitu ya, kenapa kok bisa Nabi memberkati orang? Apakah Nabi itu Tuhan? Yang gitu. Meskipun ada pertanyaan begitu di pemikiran kita nggak merasa ya udahlah. Mungkin bagi mereka begitu imannya, ya sudahlah, kita sebangsa setanah air, kalau imannya begitu Nabi bisa memberkati, ya sudahlah. Kan gitu saudaraku. Ini mereka dengar orang Kristen nyanyi-nyanyi, dengan orang Kristen berdoa, suka sekali kepanasan. Naik emosi mereka, ganggu orang, bubarkan orang, persekusi orang Kristen, geruduk orang Kristen. Ini kalau pemerintah tidak tegas, hati-hati saudara. Ini daerah-daerah Kristen ini sudah mulai lakukan aksi-aksi. Ini kalau kepolisian tidak tegas, pemerintah terus diam, pembiaran yang begini-begini, waspada saudara, bagi keutuhan NKRI.
Ya mungkin tidak terjadi perang, mungkin terjadi perang saudara, tidak mungkin saudaraku. Tetapi kan bisa dilakukan dengan cara-cara intelek. Itu ya. Bisa mereka lakukan karena sekarang mau merdeka itu tidak perlu harus perang. Tidak perlu saudaraku. Lakukan dengan cara-cara intelek. Bisa, zaman sekarang ini udah canggih zaman teknologi. Nah, inilah yang perlu kita waspadai agar Indonesia ini tidak bubar. Gitu loh. Kalau ditekan terus, diintimidasi terus karena beda agama, karena kita berdoa, karena kita menyembah Tuhan kita dipersekusi terus. Siapa yang tahan, saudaraku? Mana ada orang tahan begitu? Penyembah berhala saja saudaraku, saudara tendangi sesembahannya. Pohonnya saudara tumbang, ngamuk juga mereka. Itu penyembah berhala loh. Apalagi kita penyembah Tuhan yang benar. Saudara ganggu. Apa itu ajaran agamamu? Apa itu perintah agamamu? Kalau memang itu perintah agamamu, lebih baguslah kita memang harus bubar. Nggak mungkin kita satu wadah dengan orang yang mengajarkan mempersekusi agama lain. Tak mungkin saudaraku. Kita satu wadah dengan orang begitu. Kita mendinglah orang Kristen ngalah saja. Daripada kita tahan-tahankan terus, dipersekusi terus, seharusnya yang begitu-begitu itu ya ditindak secara tegas, langsung dimasukkan ke sel saja. Langsung dihukum 10 tahun karena sudah mengganggu kepercayaan orang lain, ketenangan orang lain. 20 tahun saja. Sudah. Kalau mengganggu ibadah itu. Supaya jangan kebiasaan gitu loh. Jangan mediasi terus. Ya puji Tuhan lah, kepolisian kita baru-baru ini melakukan tindakan kepada RT Diding yang di Tangerang Selatan itu ya. Sudah langsung ditangkap, kabarnya kemungkinan besar dikenakan hukuman 5,5 tahun. Ya kita teruslah kawal. Jangan sampai seperti RT Lampung. Ya seperti main-mainan saudaraku, hanya beberapa bulan udah bebas. Kan gitu ya. Kita lihat supaya ada efek jerah bagi orang yang suka mengganggu ibadah ini. Nah kalau ada juga umpamanya agama lain, non-muslim mengganggu ibadah Islam pun ya harus begitu juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi harus adil. Jangan hanya minoritas saja yang kena, yang mayoritas juga harus kena, sama-sama kena dua-duanya. Keadilan itu begitu, keseimbangan itu begitu. Jangan hanya minoritas saja yang kena, mayoritas juga kena. Harus begitu adilnya. Kalau ada yang non-muslim mengganggu ibadah muslim, tangkap. Kalau ada muslim ganggu ibadah non-muslim, tangkap, penjarakan. Dua-duanya harus kena. Kalau ada yang menista dari agama muslim, tangkap. Kalau ada yang menista dari agama non-muslim, tangkap. Itu seharusnya. Jangan dilihat, oh minoritas, siap dipersalahkan, siap ditindas. Jangan begitu. Nenek moyang kita juga pejuang semuanya. Kakek buyut kita juga pejuang. Sama-sama berjuang buat Indonesia ini. Keutuhan Indonesia ini. Kemerdekaan Indonesia ini. Pejuang semua kakek buyut kita, saudaraku. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.